Al-Azhari Long Distance Learning, pembelajaran jarak jauh Al-Azhari Global School Cikampek tahun 2020. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini Senin 20 April 2020 kita bisa bertemu lagi meskipun hanya lewat video. Hari ini kita akan belajar tematik dan dibimbing oleh Miss Astri ya. Alhamdulillah, pelajaran tematik sudah sampai di tema terakhir, yaitu tema 1H peristiwa alam. Nah, jangan tertukar ya bukunya yang seperti ini. Ayo disiapkan dan jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 1H kita akan mempelajari tentang peristiwa alam. Peristiwa alam contohnya digambar. Apa maksudnya Miss Astri? Maksudnya siang dan malam adalah salah satu contoh peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira ada tidak ya surat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang malam dan siang? Tentu saja ada. Di juz 30 yang sudah kalian hafal, yaitu surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wal-laili, demi malam. Nah, surat Al-Lail menyebutkan tentang malam. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila ia menutupi cahaya. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang yang terang benderang. Nah, di surat Al-Lail Allah menyebutkan bahwa malam hari itu gelap karena ia menutupi cahaya, sementara siang hari itu terang benderang karena adanya matahari. Nah, coba kalian bisa tidak menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan siang dan malam? Kata apa ya yang bisa menggambarkan siang hari? Di siang hari itu ada matahari. Siang hari juga awannya putih, terasa terik, dan langitnya biru. Sementara saat malam hari itu gelap, ada bulan, terasa dingin, dan ada bintang-bintang. Nah, kata-kata yang menggambarkan siang dan malam ini akan Miss Astri buat menjadi teka-teki. Apa itu teka-teki Miss Astri? Teka-teki itu adalah tebak-tebakan. Ini dia soalnya. Aku bersinar terang pada siang hari, namun saat malam hari aku tidak terlihat. Aku adalah apa ya jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah matahari. Hebat. Siapa yang jawab matahari? Matahari juga disebutkan dalam Al-Quran. Apa ya surat yang menyebutkan tentang matahari? Wasyamsi waduhaha. Betul. Asyams. Asyams artinya matahari, atau bahasa Arabnya dari matahari. Kalau bahasa Inggrisnya matahari apa ya? Ada yang ingat bahasa Inggrisnya matahari? Ayo coba diingat-ingat. Apa ya? The sun. Hebat. Matahari adalah salah satu hal yang harus kita syukuri karena matahari bersinar terang, menyinari bumi dan membuat udara terasa hangat. Ketika udara terasa hangat, kita bisa main di luar. Apa ya permainan yang bisa kita lakukan di luar? Tentu saja kita bisa berenang. Kita bisa main engklek sama teman-teman, main kucing-kucingan, main sepak bola, bersepeda, atau main lompat tali. Hap, hap, hap. Siapa yang bisa main lompat tali?
Nah, tapi kalian harus ingat ya, ketika bermain di luar bersama teman-teman, ada peraturannya. Kalian harus bermain dengan rukun, tidak boleh bertengkar. Kalian juga harus bersikap adil. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya hanya mengajak teman yang satu, tapi teman yang lain tidak diajak. Itu tidak adil. Atau kalian misalnya bermain sendiri, yang lainnya tidak diberi giliran. Harus bergiliran ya. Itu sesuai dengan sila kelima. Apa ya bunyi sila kelima? Ada yang masih ingat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol kelima adalah padi dan kapas. Maksudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah ketika kita bermain, kita harus bersikap adil seperti yang tadi Miss Asri bilang. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Harus adil. Jadi semua teman ikut bermain, ikut merasakan permainan, dan ikut merasakan kesenangan yang sama. Akan tetapi, akhir-akhir ini kita tidak bisa main di luar bersama teman-teman. Kita harus di rumah aja, karena virus corona yang masih di luar sana. Jangan sedih ya, ini semua demi kebaikan kita. Dengan di rumah aja, kita bisa menjaga diri kita agar tetap sehat, jadi bisa sekolah lagi. Ketika di rumah, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan. Contohnya, kita bisa mengaji, menghafal Quran bersama bunda atau ayah. Harus semangat ya menghafal Qurannya meskipun di rumah. Jadi nanti ketika sekolah lagi, hafalan kita sudah banyak. Jangan sampai hilang hafalannya. Nah, kita juga bisa menggambar bunga. Contohnya, kita juga bisa belajar. Jangan lupa ya, tugas-tugas dari ustadz-ustadz dan mis-mis dikerjakan. Harus tetap semangat belajar di rumah. Kita juga bisa membantu bunda memasak atau membuat kue-kue yang enak. Kita juga bisa bermain dengan adik atau kakak, bermain Lego misalnya, atau membantu bunda melipat pakaian. Semuanya harus berdoa ya, agar kita bisa bermain di luar lagi, bermain lompat tali misalnya. Nah, ini adalah contoh alatnya, skipping dan tali karet. Skipping dan tali karet adalah alat yang bisa digunakan untuk bermain lompat tali. Tali karet, yaitu gambar di sebelah kanan, adalah dibuat dari karet. Karet-karet yang banyak dijalin, disusun menjadi sebuah tali yang panjang. Nah, skipping dan karet ini bisa kita ukur loh panjangnya. Bagaimana ya cara kita mengukur suatu panjang benda? Jangan lupa kita pernah belajar mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Ada yang masih ingat? Disebut apa ya gambar-gambar di layar? Coba kita mulai dari tengah. Disebut apa ya? Ukuran dari kelingking sampai jempol? Jengkal, hebat. Lalu yang anak ini sedang merentangkan tangan. Apa ya? Depa. Lalu yang di sebelah kanan, dari siku sampai ujung jari disebut hasta, hebat. Nah, depa, jengkal, dan hasta adalah satuan tidak baku. Hasil pengukurannya bisa berbeda-beda karena ukuran jengkal, depa, dan hasta setiap orang juga berbeda-beda. Maka dari itu disebut satuan tidak baku. Masih ingat kan bagaimana cara mengukur suatu benda dengan depa, jengkal, dan hasta? Jangan lupa ya. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah mencapai akhirnya. Sekarang, ayo kita kerjakan halaman 15 buku tematiknya ya. Semangat! Soleh-solehannya Miss Astri. Miss Astri tahu kalian sudah lama sekali berada di rumah. Pasti ada yang merasa bosan. Tapi kalian tetap harus semangat ya. Harus nurut apa kata bunda.
agar semuanya cepat kembali ke sedia kala. Jangan lupa berdoa agar virus coronanya cepat hilang. Jadi kita bisa bertemu lagi di sekolah. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Miss Astrid. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.